menemani Sobat Ambiar di hari libur ini. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Iya. Buat Sobat Ambiar yang nggak pergi kemana-mana, di rumah tenang. Kita 2 jam menemani Sobat Ambiar hari ini ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Ya. Yang sedang berlibur, selamat berlibur. Yang lagi bakar-bakar daging sate, sok selamat makan sate. Makan enak. Jangan lupa obat kolesterolnya Enak. ya. Tapi Biar nggak darah tinggi. berbicara mengenai liburan, bintang tamu kita yang satu ini, dia sebentar lagi nggak punya hari libur. Soalnya dia Kenapa? harus mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Pak Dewan sama Bu Dewan. Benar, Pak sebagai D sama anggota Bu D. legislatif Iya. ya. Kabar baru dari Uya Kuya dan juga Astrid Kuya yang kabarnya, kita kan tahu anak-anaknya sekarang kan sekolahnya di Amerika. Iya. Anak-anaknya udah sukses beliin mama sama papanya mobil mewah seharga lebih dari 1 miliar. Coba ya, hampir 2 miliar 2 miliar. bahkan. Luar Di binasa pagi-pagi Ambiar loh. kita akan dengarkan ceritanya. Ini dia Uya Kuya dan juga Astrid Kuya. Come on. Yeah. Ku tahu semalam tadi kau menangis rindukanku, karena jauhku yang tak dapat mendekap dirimu. Gelap hampa tak dapat ku terlelap. Yeah. Dalam setiap tidurmu, setiap malamku. Begitu pula rasa yang ada di malamku. Mungkin dapat ku katakan seperti yang ku rasa. Yeah, rasa gelisah tanpa kau di sisiku. Menanti hari esok, jumpa kamu tiada pasti. Come on. Kau rindukan aku. Uya Kuya, Astrid Kuya, selamat pagi. Selamat datang kembali. Very fabulous. Lagu baru, tadi itu lagu baru. Ibu Dewan, Pak Dewan, Zaman luar dulu. biasa. Iya. Oh, lagu zaman dulu. Dulu cuman tahun lalu sempat di Rilis. rilis ulang. Oh, Makanya jadi agak baik-baik ya. ngep-ngepan ya. Oh iya. Gitu. Ini kayaknya Uya Kuya kayaknya bahagia sekali ya. Ada perubahan loh. Tanbrut. Padahal belum ngantor ya. Semakin bahagia kayaknya. Bahagia Amin, memang. amin, ya rabbal Uya Kuya dan alamin. juga Astrid kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyediakan waktunya Ibu Ini, Dewa dan Pak Dewan yang Buat sangat Uya sibuk. Kuya mah nggak usah duduk. Ngapain duduk? Orang udah punya kursi di sini. Selamat ya. Thank you. Terpilih alhamdulillah. Semoga aman. Alhamdulillah. Tapi kita tidak akan membahas bagaimana Uya Kuya bisa mendapatkan kursi di Senayan. Kita akan bahas bagaimana kebahagiaan orang tua ini melihat anak-anaknya sukses di Amerika bisa ngebeliin mobil mewah. Kebanggaan lo itu Kita lo kasih lihat sebagai lihat orang sama tua. dia. Siap. Geger. Sobat Ambiar, ingin membahagiakan sang ayah tercinta Uya Kuya, Cinta Rahmania Putri Hairunisa atau lebih dikenal dengan nama Cinta Kuya, beberapa waktu lalu memberikan kejutan dengan membelikan mobil impian yang telah diincarnya. Demi membahagiakan sang ayah tercinta, Cinta Kuya pun rela mengambil tabungannya untuk membelikan mobil mewah. Apa nih, Pak? Papa, Baik, Kak. tebak mobil apa, Pak? Tebak mobil apa, Pak? Yes. Ya. Apa lagi? Ngeprank lo. Kagak, Om. Sini, Om. Beneran, Pak? Ini duit kamu, duit Nino. Betul. Mama. Sisanya apa, Pak? Duit kamu, duit Nino sama duit mama. Duit mama, duit papa juga dong. Jangan apa-apa. Ini sih papa beli juga. Papa seneng maksudnya. Papa beli pakai duit papa sendiri juga nggak apa-apa. Aduh, so sweet banget sih. Tapi. Kok cuma papi Uya aja sih yang dibeliin? Sirik gak sih nanti Bunda Astridnya? Cus kita tanyain aja. Hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger.
nggak sih Rian? Apa? Orang tuh kalau udah survive, apalagi punya rumah di yang namanya di Amerika, tambah dengan mobilnya, aduh. Oh, udah lengkap lah ya. Itu tabungannya perlu dicek memang. Ini Kan kita gimana Hebat sih? loh itu. Nyalain lilin tiap hari ada yang jagain, ada yang keliling kampung. Kok nggak ngajak? Gimana ceritanya? Kok bisa cerita kuya tiba-tiba surprise aku beliin mobil. Hebat loh. Mobil. Buat Iya. papa sama mama. Jadi cinta sama Nino tuh kan emang dari SMP kelas 3 itu mereka udah nggak pernah dapat uang jajan. Betul. Beneran, ini beneran demi SMP Allah kelas mereka 3. nggak pernah minta uang dapet jajan setiap hari. Minta uang jajan atau apa? Udah punya penghasilan sendiri dari YouTube. Oh wow. Ya, jadi mereka tuh udah punya banyak duit dari YouTube. Cuman pas dia mulai kuliah di Amerika, gue kasih uang bulanan lagi. Karena kan dia hidup gak sama gue lagi. Itu juga ada batasannya. Tapi mereka itu tidak memakai tabungan mereka untuk foya-foya. Jadi kayak Nino itu udah bisa beli mobil sendiri. Cinta udah bisa beli mobil sendiri. Ini beneran nih, bukan ala-ala. Bukan Gue yang beliin pencitraan, bilangnya bukan mereka. pencitraan. Beneran, Tapi beneran. maksudnya dengan di Amerika sambil kerja juga atau karena tabungannya Tabungan, dari tabungan. Indonesia? Tabungan. Oh, Hebat wow. tabungannya edan berarti. Oke, Hebat berarti di Ya. Amerika rumah ada. Ya. Mobil Cinta punya sendiri, Ya. Nino punya sendiri, terus kemarin ngebeliin lah mobil buat Uya Kuya. Ya. Gitu. Uangnya patungan mereka. Patungan. Patungan. Cinta, Nino sama Astrid. Tapi Astrid kan uangnya gue juga. Iya. Ya, Berarti mobil ada berapa papi total? Di Amerika. Sana, di Amerika. Di Amerika. Ada. Enggak berapa sebut aja kan? 3 Kita udah tahu. Oh ada 6. Ada berapa? Wow. Kata siapa? Di Amerika mobilnya 6. Lu mau buka rental di Amerika? Ini banyak banget. Bisa Terus Uya. jadi loh. Bisa jadi Kalau nih, orang Om. Indonesia Kalau datang orang ke Indonesia sana datang, bisa betul. pinjam. Papi 6, papi edan. Enam. Ih. King Dasar, jangankan di Amerika, di apartemen kita aja parkiran penuhnya sama mobil Uya. Tapi emang Iya bener. loh. Tapi emang bener. Orang mah ya lagi kampanye, mobilnya biasa bahkan susah pakai repot. Ini mah mobil mewah di stikerin. Oh. Hebat loh papi loh. Tuh Bu Astrid. ya Beneran Allah. ada 6 di Amerika. Ada. Salah, bohong, enggak 6. 9. Orang makin banyak ya. Bigger ya. Tapi itu kan berarti kalau patungan, berarti Astrid tahu dong rencana anak Tahu, buat beli tahu. mobil. Jadi tuh awalnya tuh anak-anak tuh ngerasa gini, selama ini kan papahnya benar-benar kerja keras. Apalagi yang waktu kemarin itu kan kita kampanye benar-benar sampai istilahnya nih sakit di mobil. Wah pokoknya asam lambung naik segala macam. Anak-anak tuh ngerasa kok papa selama ini kerja kerasnya luar biasa. Nah terus Uya ini selalu ke showroom, biasa namanya bapak-bapak kan demennya ngeliatnya mobil. Tapi nggak pernah dibeli. Ya karena mobilnya nggak Nggak ada. pernah dibeli tapi ngelihat datang Mobil itu baru keluar dari Amerika itu itu waktu Iya. gue dapetin mobil itu mobil baru seminggu keluar. Jadi belum ada di jalanan sama sekali. Tapi datangnya berapa kali? Ada kali 10 kali. Ke showroomnya. Ke showroom. Cuman buat lihat, cari tahu. Doang, cari Waiting tahu, list, lihat waiting gambarnya. list. Masukin Lihat masih ada waiting list kayak brosur. gitu. Oke, berarti ini mobil impiannya Uya Kuya dong? Yes. Iya karena emang di Amerika waktu itu baru masuk seminggu. Di Indonesia aja sampai sekarang belum masuk. Ya iyalah pasti. Ya, udah Orang pasti. Amerika aja seminggu. Tapi emang dasar Uya-Kuya tau gak pikirannya apa? Apa? Apa tuh? Gua sangka sih abis dibeli mobil dia happy, dia pakai sendiri. Enggak, dia langsung mikir gini, coba bisa dirental. Abis itu cari temen siapa yang bisa gue rentalin mobil gue. Dasar Bagus. cuan lagi, pikirnya cuan Uang lagi. lagi. Nah jadi kalau misalnya lo ke Amerika, Iya. Oh mulai. Iya, lo bisa antar pinjem. jemput bandara kita ada servisnya. Bener soalnya taksi di sana kan mahal. Iya. Mahal banget. Seharian Bandaranya keliling jauh. juga. Bisa juga. Oh, luar Enggak, biasa. tadi berapa taksi mahal? Mahal. Tanya dulu ini gratis apa bayar? Masa gratis? Kan di bisnisin. Tapi Uya Kuya ya Oh, iya ketika juga anak-anak cinta sama Nino ngasih kejutan mobil ini mobil buat papa, dalam pikiran Uya Kuya tuh yang membesarkan anak-anak, mendidik mereka, menyekolahkan di Amerika. Gila anak gue udah bisa beliin mobil, pikirannya Gimana saat itu perasaannya? Bangga sih karena walaupun mobil di Amerika juga nggak mahal ya. Dia jauh lebih murah Beda daripada di sama di Indonesia. Cuman kan itu mereka juga buat mereka tuh juga bukan duit kecil. Ya. Iya betul. Tapi mereka menganggap bahwa ya mereka nggak ada salahnya untuk memberikan gua hadiah. Ya walaupun mesti mengorbankan itu banyak dari tabungan mereka, nggak sedikit gitu loh. Karena kan sebanyak-banyak duit mereka menurut kalau untuk gue ya nggak banyak-banyak banget juga. Untuk mereka mungkin banyak untuk seumuran mereka gitu. Iya. Ya untuk mereka kan puluhan miliar kan di rekeningnya kan itu Jadi luar hebat biasa banget. banget. Jangan ngarang masa puluhan miliar. Lo ngaco lo, ratusan miliar lah. Amin. Semua perkara aminkan saja. Atau ada malaikat doa. Oh iya, amin aja. Tapi bisa jadi aja loh papi mah kelihatannya tuh kayak kalem bledar jedor. Orang tuh kaget-kaget loh ngelihatnya. Bener. Old money,
Jadi biasa aja bawaannya. Beda sama kita karena Yang mani. yang manis tapi bukan gula. Tapi ya hebatnya gini, maksudnya pengorbanan Cinta Kuya juga luar biasa loh, mendahului keinginan ayahnya. Padahal kita tahu kemarin juga sempat viral. Handphonenya kan kemarin udah retak-retak nih, kita mau ngasih artikel yang satu ini ya. Oh iya. Tolak dibelikan handphone baru, Cinta Kuya malah hadiahkan mobil sebesar 1 miliar rupiah ke Uya Kuya. Tuh kemarin aku sempat lihat tuh yang handphonenya yang retak-retak segala macam, dia nggak mau ganti handphone kan ya? Gak mau, itu bener-bener gue tawarin beliin dia handphone baru. Karena di Amerika juga itu kan handphone kayak gitu kan Murah. merek itu murah ya. Iya. Tapi memang Dari dari sini. dulu juga anak-anakku tuh setiap kali handphone tuh tidak pernah baru. Jadi selalu misal dari Lungsuran. kita lungsuran. Jadi kayak misalnya Mas Uya beli yang baru ya, anak dapat bekas Mas Uya. Dan bekas sekarang aku. udah seri 15, dia masih pakai 11 berdua tuh. Tuh dengerin, dengerin loh. yang gak Papa mendang mending ya, kau mendang mending ya. Ya, kau mendang-mending. Yang mendang mending repot banget, nanti ini mau keluar yang terbaru, nanti ini mau keluar yang terbaru. Pas biasa aja, sampai ngutang-ngutang pengen punya Emang HP. mereka ini Justru orang-orang yang punya seperti ini tuh biasanya nggak terlalu yang mania banget. Handphonenya kerangkeng yang penting halo. mereka ini kaum lungsuran, orang tas gua aja lungsuran dari dia. Kucingnya lungsuran ya? Kucing gua juga lungsuran dari dia. Love nih, siapa tahu kan Mami duitnya banyak nih. Ini biar Oh, boleh. dong, Pi. Ya boleh dong ya. Tapi Cari yang murah ya. Tapi bilang aja baru ya. selain kasih mobil, Cinta Iya. sama Nino ketika di Amerika udah punya pekerjaan sendiri, Iya. pernah ngasih apa lagi? Cinta pernah beliin gue baju. Kalau Nino itu paling sering beliin gue sih Cinta. Oh, tapi- Hal-hal yang kecil-kecil kayak beli makanan, lu pulang bawa makanan gitu kan. Tapi yang lucu tuh waktu itu gini, kan Uya ini kan orangnya nggak pernah pakai baju rapi. Maksudnya yang kayak jas atau bagaimana kan. Suatu saat dia selalu bilang kayak gini, aku pengen deh beliin papa dasi. Oh iya, dia beli Aku sampai ngomong, papa pakai dasinya kapan? Aku bilang gitu. Orang tiap hari kan bisa gayanya bisa maksudnya gombrong-gombrong gitu kan. Pakai dasinya kapan? Dia tetap beliin Dan bapaknya sampai, dasi. sampai sekarang dasi itu belum pernah Cuman dipakai. satu-satunya dia punya. Nanti dipakai di Senayan. Itu dia. Dipakai. Oh iya. Pada akhirnya Udah 3 dia- tahun yang lalu dia Iya, sebenarnya di dalam dia pengen si Cinta pengen ngebeliin papanya, ternyata doanya dia juga alhamdulillah bisa dipakai itu dasi. Oh iya benar-benar. Tanda kali ya. Iya benar. Padahal 3 tahun yang lalu mana kepikiran gue mau nyalonin DPR. Ternyata kita nggak pernah Iya, tahu, ya kan? betul, Tapi kalau boleh tahu tuh Cinta sama Nino kan kuliah, mereka juga part timer juga kan? Sekarang lagi nggak kerja. Lagi kenapa? Lagi sibuk? Lagi atau Cinta lagi fokus ngejar, kuliah? lagi ngambil SKS-nya, bukan SKS unit Transfer ya. Oh lagi unitnya banyak nambah banget. banyak, Jadi ya. dia Sehingga belum ada waktu lah ya, Papi. ya cuman kalau ada beberapa orang Indo yang minta dijemput di bandara, mereka jemput. Oh mereka melakukan itu? Dapat bayaran nggak? Oh iyalah. Kalau ngejemput orang Indonesia di bandara bayaran mereka berapa? Biasanya 150 US. Biasanya kasih tipnya gocap. Lumayan ya. Lumayan. Cuma jemput doang antar kemana. 200 US dollar berarti kurang lebih. Lumayan, ya bagus sekali. Ketika jadi part timer gajinya berapa waktu itu? Wah enggak. Anak gue tuh anak yang bersyukur. Ya. Oh ya mungkin untuk mereka dibanding kerja jadi waitress di Indonesia jauh lebih gede di sana. Betul. Cuman kalau mereka kalau dipikir dengan uang yang mereka punya dari YouTube, ya yang itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Ya, gedean Tapi mereka menghargai berapapun uang yang mereka dapat. Willing mau ya? Mau mereka kayak Cinta nih ngumpulin botol-botol bekas itu dijual lagi tuh bener-bener bukan peres, bukan buat gimmick konten, beneran demi Allah. Jadi kalau dia ngumpulin berbulan-bulan, 3 bulan dapatnya cuma $18. Dia nggak ngeluh, itu duit bisa buat beli Roti. beli makanan, apa, telur. Gimana sih, Pi, buat sama jajan. Mami cara mendidiknya anak itu supaya anak itu akhirnya prihatin hidupnya, mau ngertiin orang tua? Waktu gue dulu jualan pisang goreng waktu Cinta kecil Nino kan, Cinta kecil Nino kecil, gue jualan pisang goreng tuh di pinggir jalan, lo pada tahu ya pisang goreng Uya-Kuya. Mereka tuh ikut serta di situ. Jadi ngeliat bapak ibunya jualan pisang di tenda pinggir jalan, segala macam. Dan dari jual pisang goreng dulu gue bisa beli Mercy. Walaupun dulunya jual pisang goreng. Jadi mereka udah terbiasa dengar wejangan gue, Cin, kita harus hargain uang sedikit yang bakal bisa jadi banyak. Papa dari jualan pisang goreng pinggir jalan aja bisa beli mobil mewah tanpa nyicil. Ya kan, sementara orang yang katanya bangga-bangga kerja di kantoran segala macam gitu kan. Cicilan sabrek. Mobilnya
ya masih yang harga berapa dan itu nyicil. Oke. Kalau jadi gue pernah bilang sama anak-anak jangan pernah malu ngerjain Itu dia. hal apapun selagi itu emang bisa menghasilkan duit dan halal. Kemudian lantas melihat mereka sekarang. Kan awalnya ke Amerika niatnya kan sekolah. Iya. Tapi kemudian mereka melakukan apapun itu juga yang mereka bisa perjuangkan untuk bisa mengumpulkan uang. Kalau Uya sama Astrid tuh melihatnya gimana sih perjuangan mereka di sana? Ya, kalau gue yang ngerasa gini nih. Apa yang selalu kita tanamkan ke anak-anak, pertama itu aku selalu bilang sama Cinta sama Nino, satu, jangan gengsi. Jangan gengsi. Kalau memang lagi nggak ada kerjaan yang kayak gini, udah dikerjakan. Dan itu mereka tahu, kita tuh apa adanya. Betul. Nggak gengsi, apa adanya. Terus pas gue melihat Cinta Nino, apa yang gue ajarkan dia, seperti itu dia menjalankan hal itu, bangga sih. Rasanya banyak yang kadang suka netizen bilang, wah ini orang tuanya nih patut appreciate. Iya. Dan itu alhamdulillah bang. Iya. Mereka bisa bertahan dengan duit sedikit, tinggal sedikit pun bisa bertahan. Kalau lagi kangen atau mungkin ngelihat mereka, gila ini anakku udah gede terus bisa melakukan ini itu. Pernah sempat berkaca-kaca nggak sih? Pernah sempat nangis nggak sih melihatnya? Terharu gitu? Iyalah. Pastilah. Pasti, jadi setiap kali ngelihat anak-anak gitu, setiap kali ngelihat mereka kayak kalian lihat videonya apa segala macam di tabungannya ada berapa itu kayaknya gue ngerasa Sedih ya. ya ngerasa maksudnya ini Bangga. anak-anak Seharusnya bisa lebih. Iya, gitu tapi ya. dia nggak pernah mau ngomong. Nggak pernah mau ngomong. Ya. Duit mereka tuh kalau Nino sebagian tabungan dibawa ke Amerika. Kalau Cinta disimpan di Indonesia. Jadi dia benar-benar bisa hemat. Jadi uang bulanan, uang tabungan dia yang dibawa ke sana pun atau uang hasil kerjanya dia itu tidak diganggu. Kan Cinta tuh dapat uang dulu waktu pertama kali $1.000 per bulan dari gue. Sekarang dua-duanya udah naik 1.200. 1.200 tuh which is 18 juta. 17 juta. 18 tapi jangan dipikir 18 juta itu gede di sana. Di sana, betul. Karena itu termasuk bayar Biaya hidup. listrik, Bayar tukang rumput, tukang apa, kebun, Tukang aja mahal kan? bayar air, bayar sampah, mereka harus bertahan makan, dan mereka bisa bertahan dengan Tapi Cinta sisa $3 pun bisa bertahan. Iya. tapi banyak Hidup di yang sana, bilang gitu. gini, kita tuh sebagai orang tua tuh pengen kasih lebih, udah pasti. Pasti. Udah pasti, pengen banget kasih lebih karena kita nggak kepengen ngeliat anak kita susah, benar nggak? Tapi kebanyakan tuh aku selalu yang Uya yang selalu nahan aku. Karena Menahan apa? diri. Iya, karena apa? Suatu saat tuh kita tuh selalu ngomong kayak gini berdua. Nanti kan kalau kita nggak ada, anak-anak bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi biarkan mereka merasakan susahnya cari uang, Iya. susahnya Betul. nahan uang tuh untuk keinginan Paham. sesuatu. Dan buktinya sekarang bisa dia. Tapi sempat Tiba-tiba nyari peluang, dapat peluang bisa nganter Nyupirin orang segala nyupirin macam. mobil sempat ke ada bandara. konflik dalam diri sendiri nggak sih? Menahan diri untuk tidak memberi, tapi satu sisi juga, aduh kok gue pengen ngasih, gue Kasian. tahan Itu nih. kalau yang terjadi itu sama aku, karena gini loh, namanya ibu kan, rasanya pengen jor-joran, pengen rasa kita punya uang, Karena bener nggak? tidak sampai kekurangan Wah, di kakak, sana gitu ya, Mbak? Ya pengen handphonenya terbaru itu pasti orang tua kepengen kayak begitu. Cuman nanti akhirnya jadi nggak baik buat anak-anak. Tapi Dan memang- ini selalu dinasehatin sama Uya, udah jangan, udah. Tapi uangnya cuma segitu, kasihan. Udah jangan, biarin aja dia ngerasain dulu menahan diri untuk membeli sesuatu yang sebenarnya juga nggak perlu itu. Tapi ini bagus banget ya, karena kan aku juga pernah sekolah di sana. Ketika kita anak muda gitu ya, dicemplungin di sebuah area yang harus mau tidak mau untuk bisa ngurus diri sendiri. Ya. Pembelajaran hidupnya sangat luar biasa. Tadi dikatakan $3 aja nggak apa-apa, ya udah bisa makan. Tapi jadi kayak apapun bisa dikerjakan gitu. Iya, akhirnya ada jalan dan keluar pada kan? akhirnya ada jalan keluar gitu. Jadi dua hal ya, self control dan juga push yourself to the limit itu ya. Wis, bahasa Indonesia Banget. juga. Bahasa India. Tapi pastinya juga Uya sama Astrid ngerasa happy ngeliat anak-anaknya bisa jauh lebih dewasa sekarang walaupun tinggal jauh, termasuk tentang hubungan, percintaan. Karena ini juga jadi perhatian kita semua. Ada kabar katanya Nino udah punya pacar nih. Gue baru tahu Kita malah. kasih lihat yang Masa satu ini. sih? Uya Kuya dinner bareng wanita diduga. Nah, Ada beritanya. Sih kalau memang Bener udah punya pacar Nino. Enggak tahu. Dia sampai sekarang bilang, Nino lo pernah naksir siapa enggak? Enggak, aku temenan semua temen. Tapi kalau kakaknya ngomong gitu kan kita kan suka ngomong. Kita deket ya. Aku tuh selalu ngomong tanya, mama kepo kan. Siapa pacarnya? Kalau Cita bilang
banyak gitu. Tapi Nino bilang demi Allah dia nggak pernah punya pacar. Nggak pernah punya pacar, tapi kemarin ada yang mungkin itu kali yang dimaksud waktu kita makan, 2 hari 3 hari sebelum pulang, dia bawa temannya. Tapi dia bilang ini temen, dia bilang gitu. Tapi boleh pacaran nggak? Wah, gue mah gak pernah ngelarang anak gue pacaran. Cinta juga? Cinta dari SMA, SMP. Udah pacaran dan gue gak pernah ngelarang. Karena kalau kita larang, anak sekarang tuh gak bisa dilarang. Tapi kan kalau di Indonesia kan masih bisa dikontrol. Kalau di luar negeri gimana tuh? Ada rasa was-wasnya nggak? Gue percaya sama anak-anak gue. Oh wow, itu satu kalimat bagus yang kita harap juga buat Sobat Ambiar yang sudah punya anak-anak juga memberikan kepercayaan penuh. Dan juga kita berharap semoga anak-anaknya juga bisa tentu saja bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya ya. Tapi kemarin ketika Nino sempat posting di media sosial dengan perubahan pada wajahnya, lebih tepatnya rambutnya, potongan rambutnya ini. Wah, aku aja nggak nyangka ini Nino. Kita mau lihat yang satu ini ya. Perubahan drastis Nino Kuya jadi sorotan netizen kayak Bruno Mars. Lebih bukan orang Indonesia ya. Tapi menurut lo foto ini bagus nggak? Bagus lah. Gue Dia marah dimarahin 2 sama hari. anak gue 2 hari. dicuekin. Sama Nino? Sama Nino. Kenapa posting? Katanya gini, Ma, aku lagi jelek kayak begitu. Padahal ganteng nggak? Bagus. Makanya aku bilang, Jadi kayak Latino. Iya loh. Boyan kalau orang sana bilang. Jujur ya, Boyan. aku pertama kali ngeliat postingan Astrid, aku lihat ini Astrid ngapain posting berondong Brazil, pas gue liat, oh Nino, beneran loh. Tapi iya Cocok kan namanya udah jauh kayak banget El sama yang Nino dulu. kan. Tapi tanggal 22 besok Nino pulang ke Indo. Liburan. Aduh main dong. Rambutnya masih sama nih. Rambut Main masih sama kesini dong, begitu. ke pagi-pagi angker dong. Masih lah, cuman agak udah gondrongan dikit mungkin. Dia mau potong, dia bilang, Pak aku sebelum pulang mau potong lagi di sana ya. Di Indonesia aja lebih murah, gue bilang gitu. Ada tempatnya Papi Uya gitu ya di Nadir gitu. Nah, bulan depannya kakaknya pulang. Oh nyusul. Tanggal 5 Juli Cinta pulang. Nino tuh dengan perubahan seperti itu banyak teman-teman selebriti, teman-teman papa mamanya juga pangling loh sebetulnya. Banyak yang memberikan komentar juga kan? Iya. Pasti ya. Dan gue juga nggak dibilangin dia potong rambut. Jadi tahunya dia ngirim foto aja gitu? Nggak, kita lagi makan, mau makan di restoran, Nino nyusul dari pergi. Tau-tau udah pakai topi, loh kok kayaknya ada yang aneh pas dibuka udah cepak begitu, udah basket begitu. Basket ya. Tapi bagus, keren. Bukan kayak Nino itu. Cocok sama fitur mukanya ya. Tapi buat Uya Kuya dan juga Astrid, kita juga berharap kebahagiaan bukan hanya untuk mereka, anak-anak yang sekarang sedang menimba ilmu, termasuk juga berjuang bagi kehidupan mereka, tapi juga buat pasangan yang satu ini yang baru saja merayakan anniversary ke-21. Wow, 21 tahun. Makin romantis ini potret Uya Kuya dan Astrid saat rayakan anniversary ke-21 di Amerika Serikat. Uya Kuya kalau nggak ketemu Astrid tuh Uya Kuya gimana hidupnya ya? Ya pasti dengan cewek cantik yang lain lah. Yakin. Mantan gue tuh cakep-cakep, nggak ada yang jelek. Tapi nggak beneran. Sedangkan mantan gue biasa aja. Masuk gua berarti ya. Tapi apa yang disyukuri dari seorang Astrid untuk Uya Kuya? Kalau mungkin begini, omongannya udah 21 tahun bersama kan, berdua bersama. Sebelum nikah pun kita udah 1,5 tahun ya pacaran ya. Jadi memang udah lama banget sama dia. Hal yang paling bersyukur itu dia kerja keras dan tanggung jawab. Itu yang Mami nomor 1 ya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kalau Uya? Astrid. Apa ya? Gue tuh orang bilang kan katanya Astrid ngintilin gue terus gitu kan. Kemana-mana ada Gak Astrid. ada salahnya dong. Tapi sebetulnya itu gue yang mau. Oh ya? Gue tuh nggak bisa kalau nggak ada dia. Kayak kemarin aja gue keluar sebentar ke ATM, balik-balik dia udah nggak ada katanya tempat gym. Ya gue bisa ngambek. Dia harus ada terus di samping gue karena gue emang tergantung sama dia gitu. Tiap pagi harus dipeluk. Bangun tidur harus dipeluk. Cowok itu kayaknya seneng ya digituin. Iya, harus dimanjain, disiapin baju itu. Terus gue paling benci kalau dia ngomong begini, gimana kalau aku meninggal? Loh tapi kan bener kenyataan kan semua orang kan pasti akan meninggal, Ya bener nggak usah gak? diomongin kan, jadi kan gue jadi bilang ya kawin lagi gitu kan. Itu mah Enggak, tapi dia kadang-kadang suka begitu ngomongnya, gue kesel. Mulut sama hati kadang suka berbeda ya. Tapi kita juga pengen tahu apa yang keluar dari mulut seorang Uya Kuya menurut isi hatinya. Kita akan memberikan pertanyaan yang kita harap jauh dengan jujur dalam Kursi Kegegeran. Ada baru. Silakan Bos Uya Kuya. Kursi Kegegeran. Goblok.
Pertanyaan pertama. Belum. Bim, Nggak ada yang relaksasi juga. Iya. Pertanyaan pertama. Takut KPI ya? Apa tanggapan Papi Uya Kuya yang disebut menang nyalek lewat jalur artis? Ya iyalah jalur artis, masa jalur pantura? Artis kan. yang Iya. nyalek itu banyak. Dan banyak artis yang punya nama nyalek juga nggak jadi. Iya. Jadi menurut gue bukan gara-gara artisnya. Gara-gara? Ya gara-gara orang milih gue karena kualitas gue lah. Iya. Gue bukan artis doang, gue sarjana politik Universitas Indonesia. Iya kan? Terus gue juga selama 4 tahun terakhir ini gue udah banyak membela para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bukan hanya membela, tapi gue pulangin udah puluhan orang yang bermasalah. Duitnya? Gue advokasi uang pribadi, bukan uang partai. Terus gue juga kalau lihat podcast gue sekarang udah gue banyak membela para wanita-wanita yang kena KDRT. Yang anaknya hak asuhnya direbut. Dan selama ini hak asuh anak tersebut direbut sama suaminya nggak pernah bisa balik kan. Walaupun lapor polisi nggak pernah suami jadi tersangka. KDRT nggak pernah jadi tersangka. Tapi di tangan gue banyak suami-suami udah masuk penjara karena gue advokasi. Oke, pertanyaan lanjutan ya. Apakah advokasi itu dilakukan sebelum nyalek? Itu memang tujuannya buat nyalek atau nggak pernah tahu bakal nyalek? Demi Allah dari dulu gue lakukan ini sudah jauh sebelum nyalek. Karena gue nyalek itu baru di 2023 awal. Ya, dan gue udah lakukan itu kalau lihat jejak digital udah lebih lama. Betul. Ya, ini artinya juga kalau ngomongin soal jalur artis, lebih dari 70 artis mencoba mendaftarkan menjadi caleg, tapi kan nggak semuanya berhasil. Ya. Pertanyaan kedua. Apa tanggapan Uya Kuya yang dinilai netizen ikut nyalek hanya karena sudah tidak laku di televisi? Sudah tidak laku di televisi, emang kenyataannya pas gue nyalek, gue lagi nggak punya program televisi. Tapi yang memutuskan gue untuk berhenti dari program televisi pada saat COVID itu gue sendiri. Gue berhenti pada saat COVID di 3 program TV yang gue ada stripping setiap Senin sampai Jumat. Pagi ada, sore ada, malam ada. Dan gue berhenti karena gue parno sama sakit COVID itu. Dan gue menikmati hidup gue pada saat gue nggak di TV karena gue pada saat itu lagi boring di TV. Lebih santai, lebih slow down juga ya. Tapi kalau bisa ditanya gue nyalek pas lagi nggak di TV beneran juga. Tapi bukan karena nggak laku. Gue nggak laku. Karena emang gue karena tabungannya banyak banget. Enggak. Orang tuh ada titik jenuh. Enggak, Uya kemarin setelah COVID juga sempat ada program TV kok sebelum nyalek. Kan? Oke. Sebutkan 3 sifat yang tidak Papi Uya sukai dari Mami Astrid. Dia agak sedikit punya kepribadian yang ganda. Ya. Maksudnya? Terutama kalau lagi mengantuk mau tidur, ya dia kadang-kadang nggak bisa disentuh. Udah kayak pelor. Doberman yang bener-bener apa sih lu? Iya. Emang wajar dong. Wajar sekarang lu mau tidur. Iya. Udah tinggal terlelap gitu kan udah pengen tidur. Tapi diganggu gitu. Tiba-tiba dikitik-kitik. Yang marah nggak? Iya, dia juga iseng. Kan? Oke, yang kedua apa lagi? Iya. Apa? Yang kedua apa lagi? Sama dia egois. Jadi dia kalau bisa minta disayang harus kalau minta dielus-elus harus mau, tapi kalau dia lagi ngantuk ngelus nggak mau. Oke. Yang ketiga. Satu lagi. 3. Kok bisa? Dia itu konsumtif dan belanjanya tuh kadang-kadang barang-barang murah-murah tuh apa aja dibeli. Kalau gue bukan nggak anti barang murah, cuman kalau gara-gara murah banyak barang dibeli akhirnya banyak yang jadi sampah dan nggak kepake. Pilihan-pilihannya. Jangan pernah menyalahkan pilihan istrimu karena kamu adalah salah satunya. Kita akan mulai sama kita akan bagi Ambiar. Sobat Ambiar, menyembelih hewan kurban bagi yang mampu adalah salah satu kewajiban umat Islam pada saat Hari Raya Idul Adha. Momen penyembelihan hewan kurban biasanya tak cuma dipenuhi rasa haru, tapi juga ada cerita lucu dan menarik. Seperti yang sudah sering terjadi di tahun sebelumnya, ada momen lucu dan menarik pada saat hewan kurban yang kabur saat akan disembelih. Nih, yang ini nih. Aduh, kok bisa sih sapinya kabur sampai ke gang rumah warga kayak gitu? Bikin heboh warga aja deh ini sapi. Jangan-jangan
sapinya masih pengen main kali ya. Nah, kalau sapi yang satu ini sampai dikejar-kejar warga ke jalan raya lah Sobat Ambyar. Ya ampun, kok bisa sih? Sapi ini bikin heboh aja. Kirain rame-rame ada tawuran. Taunya warga berbondong-bondong ngejar sapinya. Nah, yang satu ini juga pasti terjadi dari tahun ke tahun. Momen sapi yang mau disembelih tapi meneteskan air mata. Aduh, yang sabar ya sapi. Aku jadi ikutan sedih deh. Sobat Ambyar, aku nggak tega deh ngeliat sapi yang pasrah sambil meneteskan air mata pas mau disembelih. Abis ini ada momen apa lagi ya yang sering terjadi pas perayaan Idul Adha? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger.